Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera, salam sukacita, salam sehat dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sebelum kita memulai beraktivitas, mari kita sarapan rohani lebih dahulu untuk memberikan kepada kita semangat, kekuatan, hikmat di dalam kita beraktivitas. Menu pagi hari ini temanya adalah gajah dan si buta. Ini adalah sebuah ilustrasi di mana di suatu negeri ada seorang raja yang bijaksana dan murah hati memimpin kerajaannya. Dan di suatu hari raja ini keluar istana, dia berjalan berkeliling melihat situasi yang ada di negerinya. Dan tibalah di satu pemandangan yang sangat menarik perhatian dari raja ini, yaitu segerombolan orang buta sedang bercakap-cakap di bawah pohon. Raja mendekati kepada segerombolan orang buta tersebut. Raja ingin tahu apa yang menjadi topik obrolan dari sekelompok orang buta ini. Orang buta ini adalah orang buta yang sejak lahir memang dilahirkan sudah buta. Dan setelah raja mendengar topik pembicaraannya ternyata adalah tentang seekor gajah. Orang buta ini tidak pernah melihat gajah karena dia buta. Apalagi bertemu dengan gajah, meraba gajah dia juga tidak pernah. Maka raja yang murah hati ini mempunyai inisiatif, dihadirkanlah seekor gajah. Nah, dengan kesabaran dari seorang raja ini, dituntunlah orang buta ini untuk memegang gajah tersebut. Maka orang buta ini ada yang memegang belalai gajah, gading gajah, lalu telinga, kaki, perut sampai ke ekornya. Seorang demi seorang membelai bagian-bagian dari tubuh gajah tersebut. Setelah puas membelai-belai gajah, raja mengumpulkan kembali segerombolan orang buta ini. Raja bertanya, "Sekarang engkau sudah tahu bagaimana gambaran gajah tersebut, bukan?" Lalu orang buta ini menjawab, "Ya Tuan, ternyata gajah itu seperti ular memanjang dan bisa meliuk-liukkan badannya." Lalu orang buta yang memegang gading gajah berkata, "Tidak, gajah itu keras. Rupanya seperti senjata yang keras yang ujungnya lancip." Lalu disanggalah oleh orang buta yang memegang telinga gajah. Berkatalah orang buta ini, "Menurut saya gambaran gajah itu dia adalah seperti permadani yang lebar." Lalu yang memegang kaki gajah berkata, "Tidak, gajah itu seperti sebatang pohon." Dan yang memegang perut gajah berkata, "Kalau menurut saya gajah itu seperti kasur di rumah saya yang lebar." Lalu tibalah orang buta yang memegang belalai gajah berkata, "Kalau menurut pandangan saya ini gajah ini seperti seutas tali yang panjang yang ujungnya lembut berbulu." Maka jawaban-jawaban dari orang buta ini mengecewakan raja. Lalu dengan sabarnya raja kembali menuntun orang buta ini satu persatu untuk meraba keseluruhan dari tubuh gajah. Dari belalai sampai ekor, mengelilingi gajah. Dituntunlah orang buta ini satu persatu untuk mengelilingi gajah, meraba gajah keseluruhan dari tubuh gajah tersebut. Nah, setelah segerombolan orang buta ini selesai meraba, mengelilingi gajah, dan bertanyalah raja kepada segerombolan orang buta ini, "Sekarang bagaimana? Sudahkah kamu tahu bagaimana bentuk gajah itu sebenarnya di dalam pikiranmu?" Lalu orang buta ini serentak menjawab, "Ya Tuan, sekarang sudah nyata gambaran gajah itu di dalam pikiran kami. Ternyata gajah ini sangat mengagumkan.
Gajah ini begitu besar, mempunyai hidung yang panjang, mempunyai gigi gading yang kuat dan tajam, dan badannya begitu besar, menakjubkan sekali. Demikianlah pendapat dari orang-orang buta ini. Maka puaslah raja. Raja senang dengan jawaban-jawaban dari orang buta ini tentang gambaran seekor gajah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ilustrasi ini juga mengingatkan kepada kita semua. Mungkin kita ini juga adalah gambaran. Orang buta itu gambaran dari kehidupan kita. Dan gajah itu gambaran dari anugerah Allah. Dan raja itu adalah gambaran dari Tuhan sendiri. Tuhan sangat tertarik dengan hati yang ingin mengenal kepada Tuhan dan anugerahnya. Terkadang kita seperti orang-orang buta tersebut yang memiliki cara pandang, pola pikir yang sempit karena keegoan kita. Mungkin kita sudah bertahun-tahun juga menjadi pengikut Tuhan, menjadi umat Tuhan, tetapi belum menikmati anugerah Tuhan seutuhnya. Seperti gambaran di ilustrasi tadi, segerombolan orang buta hanya meraba sebagian dari tubuh gajah. Raja tidak puas dengan hasil pendapat dari orang-orang buta tersebut dengan rabaan yang hanya sepenggal-sepenggal dari tubuh gajah. Sedangkan yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, yaitu supaya kita mengalami anugerahnya seutuhnya untuk kita nikmati. Bagaimana kita bisa mengalami anugerah Tuhan dengan seutuhnya? Ada proses, yaitu mengikuti perintahnya seperti orang buta tadi yang taat mengikuti perintah raja. Berproses untuk kembali meraba keseluruhan tubuh gajah, mengelilingi dari gajah tersebut. Nah, itulah proses. Tuhan ingin kita juga mau menyerahkan diri kita berproses bersama dengan Tuhan. Jika kita mau diri kita, hidup kita dikoreksi oleh Tuhan, jika kita mau berserah sepenuhnya di dalam pemrosesan, maka kita akan mengenal Allah dan mengalami Allah, mengenal anugerahnya, bahkan mengalami anugerah Allah seutuhnya. 1 Raja-Raja 8 ayat 61. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Pelajari firman Tuhan, pahami firman Tuhan, usahakanlah untuk lakukan firman Tuhan. Maka kita akan benar-benar menikmati anugerah Allah seutuhnya, yang akan membuka mata hati kita, yang akan membuka pikiran kita untuk kita dapat mengalami dan menikmati anugerah Allah. Jika mata hati seseorang tidak baik, maka orang tersebut tidak mampu memahami anugerah Allah secara lengkap dan utuh. Tidak mampu melihat dahsyatnya Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Seperti yang Yakobus katakan, segala pemberian yang baik itu datangnya dari atas. Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Pemberian yang baik, anugerah yang sempurna diturunkan dari atas kepada kita semua yang mau taat, maka akan banyak berkat mengikuti kita bila kita hidup di dalam anugerah Allah seutuhnya. Inilah sarapan pagi yang dapat saya suguhkan pagi hari ini. Roh Kudus yang akan membantu kita untuk lebih memahami lagi daripada apa yang dapat saya bawakan pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat berproses bersama Tuhan Yesus. Nikmatilah anugerahnya yang besar dan ajaib. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.